semuanya, bertemu kembali dengan saya Fariska. Kita akan memasuki materi baru yaitu di modul 9 ini tentang graf. Yuk kita mulai mengenal apa itu graf. Kita akan mempelajari sejarah graf, kemudian definisi graf, jenis-jenis graf, dan contoh penerapan graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Ini adalah sebuah gambar yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Sejarah graf bisa kita lihat dimulai dari persoalan jembatan Königsberg tahun 1736. Ini adalah persoalannya, yaitu masalah jembatan Königsberg. Ada beberapa wilayah yaitu A, B, C, D yang dihubungkan oleh beberapa jembatan. Sebelah kanan ini adalah graf yang merepresentasikan persoalan tersebut ya. Simpulnya atau vertexnya itu menyatakan daratan, sedangkan sisinya atau garisnya adalah menyatakan jembatan. Persoalannya adalah, bisakah orang melalui setiap jembatan tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula? Definisi graf adalah suatu graf G yang isinya ada V, E, di mana V itu adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpulnya atau vertexnya. Misalnya V1, V2 sampai dengan V ke N, dan E adalah edge atau sisi, himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul, atau E1, E2 sampai dengan E ke N. Contohnya pada graf G1 ini dia memiliki 4 buah simpul yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5 buah sisi yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4 dan 3, 4. Pada graf G2 dia memiliki sama 4 buah simpul tapi dia memiliki sisi yang lebih banyak yaitu ada 7 buah sisi. Perhatikan di sini ada sisi ganda, yaitu contohnya E3 dan E4. Dia sama-sama menghubungkan simpul 1 dan simpul 3. Maka kita katakan dia sebagai simpul ganda dan juga grafnya disebut graf ganda. Contoh lain ada graf G3. Ya. Dia memiliki 4 buah simpul dan edge-nya atau sisinya ada 8. Kita lihat di sini perbedaannya dia memiliki loop atau gelang. Maka dia akan disebut sebagai graf semu. Baik, kemudian jenis-jenis graf ya. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada graf, ada graf sederhana, contohnya seperti ini, simple graph, yaitu graf yang tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda. Yaitu yang kedua, ada graf tidak sederhana atau unsimple graph, contohnya seperti ini, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada juga jenis graf tidak sederhana, yaitu graf ganda atau multigraph seperti ini, yaitu graf yang mengandung sisi ganda. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua ada graf semu atau pseudograph, yaitu graf yang mengandung sisi gelang. Contoh yang lain ada simple graph seperti ini, non-simple graph dan non-simple graph with loops. Dan ada juga di sini ada graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Kemudian berdasarkan orientasi pada sisi, ada graf tidak berarah atau undirected graph seperti ini, tidak mengandung arah dari sisi-sisinya. Dan yang kedua ada graf berarah, dia mengandung tanda panah atau arah ya, yang menunjukkan arahnya dari awal ke berikutnya. Contoh yang lain ini adalah graf tidak berarah untuk G1 dan graf G2 adalah graf yang berarah. Contoh lain, G4 adalah graf berarah, dan G5 adalah graf ganda berarah. Sejauh ini kita sudah mempelajari beberapa jenis graf, yaitu graf sederhana, yang sisinya tidak berarah dan tidak boleh ada sisi ganda dan tidak boleh ada sisi gelang. Kemudian ada juga graf ganda yang tidak berarah sisinya dan diperbolehkan adanya sisi ganda. Kemudian ada graf semu, yaitu yang tidak berarah dan diperbolehkan ada sisi ganda maupun sisi gelang. Kemudian ada graf berarah, di mana sisinya berarah dan diperbolehkan ada gelang. Dan graf ganda berarah, yaitu sisinya berarah dan diperbolehkan adanya sisi ganda maupun sisi gelang.
Contoh penerapan graf, kita bisa lihat di sini ada pada rangkaian listrik. Kita menggunakan graf untuk menunjukkan hubungan antar titik. Kemudian juga pada isomer senyawa kimia karbon. Ya. Kita hubungan antar unsur di sini. Kemudian di jaring makanan pada biologi. Juga pada pengujian program, ya, di mana setiap titik itu menunjukkan baris program. Ya. Contoh lain adalah pada pemodelan mesin jajah atau vending machine. Kita bisa menemukan ini banyak mesin seperti ini di sekitar kita. Kita bisa memodelkan status penerimaan uang pada mesin tersebut dengan menggunakan titik-titik seperti ini. Kita bisa mempelajarinya nanti setelah pada bagian berikutnya. Selanjutnya adalah materi terminologi graf bagian 1.